Right. Shalom, selamat siang dan selamat datang di podcast Kompak Siang. Ya, seperti biasa, ya kita hadir setiap hari Senin hingga hari Kamis ya, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tidak ada jam karet, kita tetap tepat waktunya ya. Yang selalu podcast Kompak Siang ini yang selalu menghadirkan obrolan inspiratif ya, yang memperkaya iman dan wawasan kita. Hari ini saya sangat bersyukur bisa berbincang dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya, Pak Luki ya. Beliau berasal dari Manado, Sulawesi Utara, tapi saat ini sedang pelayanan ya, mengembalakan jemaatnya di Tangerang ya. Kita akan mendengar kisah Pak Luki bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi ya pada waktu mudanya ya, mungkin pengalaman pelayan beliau yang pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Right, bagi Anda yang sudah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, di Facebook dan Instagram ya. Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat ya. Kompak itu komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu artinya apa? Adalah Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua, harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook, dan Instagram, saya mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ke komunitas-komunitas yang lain, karena ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan sesuai dengan Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu semua akan menjadi saksiku. Mari kita bersama-sama terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Alright, hari ini ya yang perlu saya sampaikan ada satu penting ya pada seluruh pemirsa yang bergabung dalam virtual Zoom, YouTube channel, Facebook maupun Instagram, bahwa podcast Kompak Siang ini adalah ruang berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual dari para narasumber dengan perjuangan pribadinya mereka dengan Kristus ya. Podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan atau kepercayaan manapun ya. Kami percaya bahwa setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing, dan dalam podcast ini kita hanya akan membahas bagaimana narasumber mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup narasumber ya. Mari kita saling menghormati, menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita lanjutkan perbincangan siang hari ini dengan penuh sukacita. Oke, great. Sebelum kita mulai podcast siang hari ini, saya ajak semua tunduk kepala, kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami siang hari ini bersyukur atas nafas kehidupan yang Bapak telah selalu berikan pada setiap kami. Berikan nafas kehidupan sehingga kami boleh dapat kesempatan untuk terus bersekutu di dalam hadirat-Mu. Kesempatan yang indah ini untuk terus berkumpul dalam podcast Kompak Siang ini setiap hari Senin sampai Kamis. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Bapa yang terus menyertai kami. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami, Bapak Luki, agar Bapak memberi hikmat dan keberanian bagi Pak Luki dalam menyampaikan kesaksian hidupnya, bagaimana perjumpaan pribadinya dengan Kristus yang telah mengubah hidup ini dan karakternya, sehingga Pak Luki menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami juga memohon perlindungan dan penyertaan Roh Kudus atas seluruh jalannya podcast ini dari awal, pertengahan hingga akhir.
Kiranya setiap kata yang kami ucapkan membawa berkat, menguatkan iman, dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alright. Saya sapa dulu ya yang ada di virtual Zoom ini. Masih ada Pak Karel, Pak Luki, dan di YouTube channel masih ada berapa orang? 6 orang. Facebook, lumayan Facebook ada banyak ini. Ada 11 orang. Alright, oke. Hari ini ya selamat datang untuk Pak Luki ya. Senang sekali saya bisa kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Luki ya. Oke, teman-teman, ini pasti suatu yang sangat eksklusif dan it's gonna be inspiring. Sebagai awal bisa ceritakan Pak Luki secara singkat ya tentang ya asal usul Pak Luki pasti dari Manado ya. Kenapa kok terdampar di Tangerang? Ya enggak pasti enggak serta merta, pasti kan? Ya asal usul ya. Soalnya latar belakang keluarga pasti dari Kristen. Mungkin Kristen yang biasa-biasa, rutinitas. Kenapa kok tergerak jadi pendeta misalnya ya? Ya, bisa ceritakan secara singkat. The floor is yours. Time start now. Go. Salam, salam sejahtera dalam Kristus Kristus dan kasih kepada Tuhan Yesus. Suaranya putus-putus ya. Siang hari ini. Pak Luki, suaranya putus-putus saya dengar. Pak Karel gimana dengar ya? Ada putus-putus Pak. Bisa. Ya. Mungkin di jendela luar bisa dibuka supaya ada signal bisa masuk. Putus-putus Pak. Shalom. Pak Luki. Ya. Coba. Satu tadi oke tadi. Sekarang putus-putus kan? Sinyal mungkin Pak. Coba lagi Pak Luki. Coba lagi Pak. Ya. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Putus-putus Pak. Putus-putus. No good. Putus-putus. Apa ada di mana ini? Pak Luki pakai WiFi atau pakai data? Saya pakai WiFi, Pak. Pakai WiFi. Kenapa putus-putus suaranya ya? Yesus Kristus, selamat siang dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di dalam pelayanan kompak atau komunitas sepakat. Dan terima kasih untuk Pak Andre yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan khususnya bagi saya. Nama saya Pastor Benyamin Luki. Saya saat ini stay di Tangerang Kota, tapi saya aslinya dari Sulawesi Utara atau Manado. Saya seperti biasanya ya dari orang Manado ya lahir sudah ada di gereja. Amin. Ya, dan tapi memang saya dilahirkan dari gereja yang atau orang tua yang sudah aktif di kegerakan Pentakosta ya. Jadi karena kan di sana memang mayoritas Protestan ya. Tapi saya memang dilahirkan di gereja ya bisa dibilang api Pentakosta gitu ya. Jadi pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ya mungkin karena orang tua sudah aktivis, orang tua ya kalau saya ingat dulu masih pagi-pagi kita jam 4 orang tua sudah membawa kita untuk istilah dulu beston ya, jam 4 pagi bareng ke gereja, doa pagi gitu ya. Bahkan setiap hari Jumat kita sudah diajarkan doa puasa. Jadi kalau mau bilang perjumpaan secara pribadi ya untuk momentumnya paling pada saat kita mungkin sekitar SMP ya, kita dibaptis ya. Jadi semacam sebuah deklarasi iman bahwa kita sungguh-sungguh sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
karena saya ingat sekali saya SD SMP memang aktif ya, bahkan bisa mengambil keputusan untuk setelah lulus langsung saya masuk sekolah Alkitab. Itu tahun 91. Sekolah Alkitab Maranatha yang ada di salah satu kecamatan di Manado ya, Kecamatan Langowan. Ya, pasti kenal lah. Karena Langowan ini bisa dibilang Yerusalemnya ya Sulawesi Utara, karena di sana banyak sekali gereja-gereja dan juga sekolah-sekolah tinggi, teologi, sekolah Alkitab. Udah pokoknya di sana. Nah, jadi saya sekolah Alkitab 6 bulan, kemudian saya sudah melayani Tuhan sekitar pelayanan-pelayanan di desa-desa, ya dulu dibilangnya praktek ya, bukan mahasiswa tapi siswa praktek karena hanya sekolah Alkitab. Dan terus berlanjut, saudara, saya memang passionnya di lapangan. Saya sempat melayani Tuhan di daerah pulau-pulau. Di sana ada namanya Kepulauan Sangir Talaut ya. Dari Pulau Tagulandang, Siau, Tahuna, sampai ke Talaut ya, Melonguane yang perbatasan dengan Filipina ya, Mindanao Selatan. Nah, jadi passion saya memang di lapangan ya. Terus saya sempat masuk sekolah teologi baptis ya, STT Baptis di Manado. Nah, 1 tahun kemudian punya kerinduan gitu ya, ya punya satu semangat untuk kalau bisa dibilang keluar ya, melayani lebih lagi keluar. Nah, dan pada akhirnya tahun 97 saya ingat banget bulan Juli tahun 97 saya tiba di Tanjung Priuk karena waktu itu ya masih kapal pelni ya. Saya ingat KM Umsini. Tanggal 28 Juli 1997 saya sudah menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Wah. Amin. Ya, oke, Pak Luki. Pak Luki bersaudara kandung berapa orang? Apa Pak Luki anak tunggal kah? Saya anak ketiga, Pak. Oh, anak ketiga. Semuanya di dalam Tuhan ya? Ya, kakak saya yang pertama itu jadi wakil gembala di kampung, kakak kedua itu jadi gembala sidang di Kota Manado ya. Ada di Kota Manado. Nah, adik saya yang satu ini yang ya seperti jemaat biasa aja. Jadi kami ada 2 yang pendeta. Oke, very good. Jadi ini teman-teman yang ada di Facebook, Instagram, YouTube channel. Ini Pak Luki luar biasa. Jadi keluarga pendeta, ya. Jadi memang semua katakanlah di dalam kandungan sudah dengar Injil, istilahnya kan gitu kan. Nah, amin. Nah, waktu melayani di Sangir Talaut, bisa diceritakan ada nggak tantangan atau mungkin penolakan dari beberapa orang mungkin ya? Coba bisa ceritakan apa tantangannya, hambatannya? Terima kasih Pak. Kalau untuk Kepulauan Sangir Talaut itu kan sama ya, mayoritas juga itu sudah beragama Kristen ya. Saya nggak bisa bilang orang Kristen atau orang percaya anak Tuhan. Ya sama seperti orang Manado, mayoritas beragama Kristen, ya kan? Dan memang di sana pelayanan-pelayanannya yang berhubungan dengan bisa dibilang okultisme ya, karena sangat kuat juga gitu ya menurut saya. Nah, jadi dalam itu yang menjadi tantangan ya Pak, kalau menurut saya ya. Tapi untuk tantangan penolakan atau apapun ya nggak pernah saya alami ya Pak ya, itu saja. Jadi paling ada ya seperti itu serangan-serangan ya kuasa-kuasa kegelapan, cuma ya puji Tuhan
kita melayani Tuhan, ada proteksi dari Tuhan. Ya. Oke, ya. Untuk menyadarkan bahwa mereka ini kan terikat dengan kuasa-kuasa gelap, ya enggak? Untuk menyadarkan mereka, apa mudah, Pak Ben? Pak Luki. Kira-kira mudah nggak? Pasti nggak mudah kan? Saya sudah punya kepercayaan ini bertahun-tahun sebelum Pak Luki lahir, kan pasti gitu dia mereka. Kamu tuh siapa? Saya sudah tahu ini, gua udah tahu. Nah, apa seperti itu tanggapan mereka? Ada nggak yang tanggapin seperti itu? Iya, benar Pak. Karena kadang-kadang yang kita ketemu ketua-ketua kan, atau ketua-ketua adat ya. Ya. Ada senior yang merasa, oh iya, kami itu sudah lahir, udah Kristen gitu kan, udah di gereja, dan memang benar gitu. Sinkretismenya itu sangat kuat ya. Saya bilang sinkretismenya memang sangat kuat. Ya. Ya. Jadi bagaimana Pak Luki menghadapi mereka-mereka yang dia sudah tua, aku udah tua, kamu kan baru lahir, kamu tahu apa? Apakah Pak Luki ada tim yang bersama-sama memuridkan mereka-mereka yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap atau bagaimana Pak Luki? Bisa ceritakan? Ya. Kalau saya gini Pak, saya dalam hal penginjilan pribadi atau juga dalam hal khotbah ya di gereja atau di komunitas-komunitas, yang saya tekankan seperti tadi saya katakan, kita beragama Kristen ya bukan karena kita dilahirkan ya karena nenek moyang kita, kakek nenek kita, orang tua kita, tetapi untuk menjadi orang Kristen atau anak Tuhan, orang percaya harus mengalami perjumpaan secara pribadi. Jadi memang kembali kepada ayat-ayat firman Tuhan ya, yang memang saya bisa dibilang kuat dalam hal ini. Misalnya Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, ya kan, upah dosa adalah maut. Kemudian Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, jadi ada respon pribadi. Jadi itu yang selalu kami tekankan, dan nanti kami arahkan dengan Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sebab dari dalam hati orang percaya dan dibenarkan, dan dari dalam mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, biasanya kita menantang orang ya secara pribadi, kita menggunakan misalnya Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu hatimu, ya kan? Jika engkau membuka hati, aku akan masuk. Jadi ayat-ayat penginjilan pribadi itu yang kami sampaikan gitu. Jadi kembali bahwa boleh kita dari lahir sudah beragama Kristen, tetapi untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya sesuai dengan Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, harus mengalami perjumpaan secara pribadi, harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, oke. Selama di Sangir Tarot yang kuat dengan ilmu-ilmu hitam ya, tapi dia bilang ilmu putih, gitu ya nggak? Ilmu putih. Ya, ini untuk kebaikan Pak Luki kan begitu. Pernah nggak ada tantangan dari mereka yang mengaku Kristen, tapi bilang kan untuk kebaikan Pak? Iya, kadang-kadang kita menemukan seperti itu. Bahkan ada ayat-ayat ya yang paling ini banget ya, paling doa Bapa kami ya, seringkali itu yang digunakan gitu. Iya, betul. Itu yang tadi Bapak katakan, banyak yang berdalil bahwa ini kebaikan gitu. Ini untuk kebaikan banyak orang gitu ya. Nah, bersembunyi di balik itu kan? Bersembunyi di balik itu. Iya, tetap kita
memberikan penjelasan, memberikan Oh, bahwa oke. satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa kita untuk datang, baik itu kan kebanyakan kadang-kadang untuk pengobatan ya, orang sakit gitu kan harus datang ke orang dukun. Ya, Ya, kalau orang betul. Nado bilang kan biasanya yang punya ilmu-ilmu gitu, ya Ya, tonaas-tonaas gitu kan. ya, Mm-mm. oke. Ya, Nah, jadi tidak seperti ada itu aja, Pak. penolakan, Pak. Tidak ada penolakan dari mereka. Kamu nih ngaco-ngaco aja, saya sudah nyaman di sini. Kok kenapa kok you ngoceh-ngoceh begini? Ada nggak seperti itu? Kalau untuk bereaksi ya, Nah, yang saya selama melayani di daerah kepulauan ya, enggak saya ketemukan, Pak. puji Ya, Tuhan. Ya, saya oke. tidak pernah ketemu orang yang meresponi sampai seperti itu, Pak. Ya, puji Oke. Tuhan ya, saya tidak pernah ketemu, Pak. Ya. Ya, Pak Luki itu ke sana ke Sangir itu kan tidak 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 dekat lah, perlu waktu. Itu ada tim nggak? Ada timnya Pak Luki atau gimana? saya dari dulu itu memang ada utusan dari organisasi ya, dari Oke. gereja, tapi biasanya saya ingat waktu itu saya sendiri, Pak. Hmm. Hmm. Oke. Saya Oke. sendiri, bukan tim. Oke, bukan tim ya, jadi Iya, lone ranger ya. iya, Wow. iya, Pak. Ini betul-betul luar biasa Pak Luki. Oke, apa yang menyebabkan Pak Luki kok saya mau hijrah ke Jawa, ke Jakarta, ya ibu kota? Apa yang menyebabkan? Kan masih banyak yang harus dimuridkan di Sangir Talaut. Apa yang menyebabkan kegerakan Pak Luki itu? Saya mau naik kapal sini lah, kapal Pelni ke Tanjung Priok. Apa yang menyebabkan yang menggerakkan itu? Apakah ada saudara di sana di Tanjung Priok di Jakarta atau bagaimana ceritanya? Iya, mungkin kita kan kalau dari daerah biasanya ya secara manusia mungkin ya ada obsesi-obsesi ya Pak ya. Oke. Ini tidak kita pungkiri ya bahwa walaupun kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi kita juga ingin ya bisa dibilang lebih baik lah, ya kan? Oke. Dan dengan sebuah memang komitmen bahwa saya ke Jakarta bukan karena misalnya mau bisnismen atau apa, mau usaha atau apa gitu, tapi memang pingin ke Jakarta dan pingin sekolah teologi lagi. Jadi memang Oke. punya kerinduan supaya lebih berkualitas lah dari segi Oke. pendidikan lah Pak. Ya. Nah itu, Oke. jadi memang saya datang satu tujuannya yaitu tetap untuk ke sekolah tinggi teologi itu Pak. Oke. Ya, Pak Luki, saya masih di dalam pikiran saya ini ya. Kenapa Pak Luki masih muda? Kenapa nggak mikir? Saya kan jadi teologi mau sekolah pendeta kan nggak jelas, nggak tetap. Saya mau sekolah bisnis saja, saya mau jadi memajukan keluarga, ekonomi keluarga saya supaya lebih hebat. Saya mau sekolah bisnis. Kenapa yang bisa memotivasi Pak Luki sekolah pendeta lagi? Ya, kan nggak jelas. Ya. Penghasilannya nggak tetap. Apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau hal seperti ini kan memang tidak lepas juga dengan panggilan Tuhan ya Pak ya. Oke, panggilan ya. Tuhan. Jadi ya kita mau evaluasi atau apa ya memang bagi saya ya itu sudah destiny Tuhan atas hidup saya gitu ya. Oke. Karena memang saya katakan tadi dari SD SMP saya sudah aktif gitu ya. Oke. Jadi jadi memang udah komitmen melayani Tuhan itu. Oke, memang dari awal ya, dari SMP kelihatannya ya. Oke. Iya. Oke, saya akan mengucapkan selamat datang untuk Pak Saud yang dari California dan Ibu Rusdiana Simanjuntak dari Bekasi. Selamat bergabung. Mungkin terlambat masuk ya. Jadi ya nggak apa-apa. Ya oke, Pak Luki. Saya akan Pak Karel mau bertanya. Ya. Oke, saya disclaimer dulu, Pak Karel. Saya disclaimer dulu ya.
Saya disclaimer dulu sebelum Pak Karel bertanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Karel atau dari saya, atau dari teman-teman peserta lain, atau mungkin dari komentar-komentar dari YouTube channel atau Facebook, jika ada perkataan atau pertanyaan yang sensitif, yang menyinggung, yang tidak berkenan, Pak Luki berhak untuk tidak menjawab. Oke, silakan Pak Karel, monggo. Terima kasih Pak Luki ya. Saya kira kita sama, berasal dari luar pulau ya. Kalau saya dari NTT Pak. Di NTT itu ada apa ya? Ya semua ya Kristen ya, semua agama Kristen. Ya. Tapi ada yang namanya itu Suanggi Pak. Suanggi. Iya Pak. Ya. Kalau Nado bilangnya opo-opo Pak. Ya, Songko dibilang. Songko, ya untuk di perpelayan dibilangnya Songko, betul Pak. Ada Songko di sana. Saya mau tanya Pak Luki, kalau boleh ya, pernahkah Bapak Luki itu ketemu dengan orang yang punya Songko itu, kemudian ada berdebat dan dia nyerang loh. Kira-kira pernah nggak dalam pelayanan di Sangi apa di Telaut sana? Iya, itu yang saya tadi sempat bilang ya Pak. Waktu saya dipercayakan Tuhan ya di pulau-pulau itu, saya pernah pulang tengah malam dan saya jujur walaupun orang bilang ya, saya pernah kunjungi di salah satu desa dan orang-orang atau yang bersama-sama dengan saya di satu Jumat berkata, oh orang ini bisa dibilang dukun yang terkenal di kampung ini. Nah, saya pernah kunjungi ke situ ya. Saya ngobrol apa, saya minum, makan. Dan saya ingat sekali ya, puji Tuhan, saya sampai saat ini ada. Karena gini Pak, saya dari pegang firman Tuhan ya di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Kepada kamu dikaruniakan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar dari roh yang ada di melayani, pulang malam, orang bilang maaf kata di daerah-daerah sana, desa-desa itu ya seperti itu kan, opo-opo kuat, songkok dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, saya mau katakan sampai saat ini saya ada dalam pelayanan Tuhan. Iya Pak. Ya, silakan dilanjut Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Ya. Pak Luki, waktu di Jakarta, apakah ada saudara dari papi atau mami ya yang bisa sementara untuk tempat tinggal, gitu? Mengingat Pak Luki kan dari Manado, jadi tinggal di mana waktu itu? Coba silakan. Iya, saya hampir sebulan ada di keluarga ya Pak. Itu sepupu di daerah Sunter ya, di sana. Dan waktu itu saudara saya itu punya toko Metanoia, toko buku di Sunter Mall, Metanoia namanya, toko buku Metanoia. Jadi saya sempat bantu-bantu, tapi kemudian saya langsung masuk asrama. STT Apolos dulu itu ada di Jalan Minangkabau, Manggarai, dekat Pasar Raya Manggarai, Mall Pasar Raya Manggarai, dekat Pasar Rumput. Jadi saya ada di dalam asrama itu 4 tahun. Itu. Jadi saya sempat sebulan Pak tinggal sama keluarga. Karena kan Juli Agustus biasanya perkuliahan itu kan awal Agustus ya kalau untuk sekolah-sekolah tinggi teologi. Agustus, jadi saya ingat sekali, ya Agustus itu saya masuk ke asrama. Itu dengan keluarga dari mana? Dari pihak bapak kak? Om kak? Dari pihak mama. Dari pihak mama. Jadi saya dengan saudara itu cucu. Oke. Sama opa gitu ya? Ya, opa saya sama omaknya. Opa saya punya adik sama omaknya. Oke. Ya. Nggak ada komentar dari opa.
Ngapain jauh-jauh ke sekolah pendeta kah? Apa nggak ada komen? Wah. Oh, kalau waktu itu tinggal oma ya. Oh, tinggal oma. Opa dari dua mama papa itu udah almarhum. Oke. Jadi nggak ada komen ya? Jadi mau sekolah pendeta kah? Ya, itu ya. Ya. Ya itu tadi Pak, saya memang dari kampung itu sudah dikenal gitu ya. Bisa dibilang ya enggak apa ya, ya memang fokus ya di dalam panggilan ya. Pelayanan lah. Ya, panggilannya itu di gereja. Ya. Nah, sampai saya pernah tiap malam minggu itu nginap di pastori itu. Oke, ya. Alright, Pak Luki, saya tanya itu ya, waktu di sekolah teologi ya, ada nggak kesulitan atau rasanya Pak Luki merasa, wah susah kali, nggak mudah ternyata, sehingga Pak Luki merasa, wah saya kayaknya nggak sanggup ini. Pernah nggak mengalami hal itu? Atau biasa-biasa? Kalau itu yang saya katakan Pak, saya kan bisa dibilang sudah melayani dulu, sudah ada di lapangan, jadi kemudian lanjut ke STT gitu ya, dan tinggal di asrama. Ya itu hal yang apa ya karena memang kita punya kerinduan kan, ada komitmen bahwa kita itu mau menjadi seorang hamba Tuhan lewat sekolah tinggi teologi kan. Jadi ya hal-hal biasa Pak, misalnya kita namanya di asrama kan, ya paling kita bangun jam 4 dengan aktivitas kita kan di asrama biasa ada tugas-tugas untuk kebersihan dan sebagainya lah, untuk masak, dan saya merasa ya enjoy saja. Alright, oke. Ya, menarik ya. Fokus untuk ya, menarik ini. Jadi ternyata Tuhan proses Pak Luki di asrama yang mungkin tidak enak, tidak nyaman, tapi tetap mau melewati proses dan untuk naik level. Tapi memang memang suaranya mulai putus-putus nih, Pak Luki. Pak Karol dengarnya gimana? Ya, putus Pak. Suaranya matikan aja Pak. Ya, oke. Mungkin hampir sama semua ya, kalau di asrama itu kan multi etnis Pak. Ya. Biasa benturan-benturan. Seperti ya kan, ada mungkin karakter yang berbeda gitu kan, ya seperti itulah. Kita tahu kan kalau di asrama itu hampir rata-rata dari Indonesia Timur. Iya betul, yang beda ya, beda karakter ya, beda karakter ya. Alor, Sumba, kemudian dari Ambon, ada Papua, ada Manado, ada Dayak, nah ada ada Batak, Tapanuli, dan biasanya kan dalam hal untuk membangun sebuah kayak komunitas gitu atau kebersamaan seperti itu kan di dalam asrama ya nggak mudah, karena kita membawa karakter atau sifat-sifat yang ada di daerah masing-masing. Pernah kayak mau berantem, pernah dilecehkan ya. Karena bukan hanya satu persatu tapi antar suku. Saya ingat banget itu. Biasa Pak. Iya, menarik ya. Oke, tapi ya, Pak, puji Tuhan ya semuanya terlewati. Itu proses pendewasaan ya, pendewasaan yang Tuhan ambil. Karena Tuhan bisa pakai situasi apa saja, situasinya di asrama, ya enggak? Nah, waktu Pak Luki telah ditabiskan oleh pendeta dari GBI kan? Ya. Saya 2012 dari pendeta mudanya di GBI Pak. GBI ya. Di BPD Banten ya, karena saya stay
tapi saya pendeta penuh 2017 saya di GKMI di gereja saya yang dulu di Manado, dan waktu sidang Mubes ya atau Munas itu di Sidikalang Medan di Kabupaten Karo ya. Nah, Oke. Ya. di sana saya Pak. Ya, waktu ditabiskan pertama oleh GBI, Pak Luki ditempatkan di mana? Saya Pertama dulu kali. Pak memang merintis pelayanan sendiri di rumah ya. Jadi saya kurang lebih hampir 8 tahun punya pengembalaan. Oh, oke. Dari 2010 sampai 2018. Oh, 8 tahun ya? Ya. Oke. Ya, 8 tahun bukan waktu yang pendek. Ya enggak? Untuk pengembalaan, ya, untuk pengembalaan murid-murid ya, murid-murid Tuhan ya, gembala-gembala, domba-domba ini tidak mudah dan tidak murah. Apa dana dari mana, Pak? Apakah Pak Luki punya pekerjaan separuh waktu atau siapa yang sponsornya atau bagaimana? Bisa ceritakan? Sebelum saya membuka pelayanan itu saya dipercayakan Tuhan 2010 ya. Setelah selesai dalam satu pekerjaan, nah saya dulu bekerja di penerbitan percetakan Pak. Nah waktu itu ownernya itu kita karena dekat ya, dia juga anak Tuhan, pernah ikut Pria Sejati bersama. Nah dia sharing, dia ngobrol, dia mau istirahat gitu ya, dia mau istirahat. Intinya dia mau berhenti ya, perusahaannya sama aset-asetnya semua dijual. Nah waktu itu saya tahu masih ada order gitu kan, order cetakan. Nah saya ke rumah beliau, saya minta gitu izin untuk saya boleh nggak melanjutkan pekerjaan ini atau usaha ini. Nah dan dia memberi kesempatan. Jadi pada waktu itu saya memang ya Tuhan berkati, saya mendapatkan mesin-mesin percetakan, dan ya itu Pak, saya menopang mensupport pelayanan saya sendiri dengan usaha percetakan yang Tuhan percayakan. Wow, ya. Keren ya. Oke, teman-teman di YouTube channel, yang di Facebook, Instagram, dan virtual Zoom ya, perhatikan. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius loh. Coba siapa yang pernah mimpi Pak Luki diberikan semacam otoritas ya, diberikan hibah mesin-mesin percetakan sehingga ada ya katakanlah income ya, walaupun tidak banyak pasti akan Tuhan cukupkan. Ini cara Tuhan ya. Ini cara Tuhan ya. Perhatikan ya. Ini kesaksian dari Pak Luki ini luar biasa. Nah, setelah mendapatkan hibah itu pasti ada pemasukan dong, karena pekerjaan Tuhan itu tidak murah. Pasti ada dana. Ya kan? Iya enggak? Nah, pernahkah Pak Luki mungkin dimanfaatkan oleh orang Kristen ya, orang Kristen, tapi dilihat Pak Luki ini orang baru, bisa dimanfaatkan. Mungkin pernah nggak orang Kristen juga dengan alibi ini padahal seperti memanfaatkan, pernah nggak seperti itu? Silakan. Iya, memang biasa ya Pak, maksudnya dulu kan saya sebelum merintis pelayanan saya aktivis ya, bahkan bisa dibilang saya wakil gembala di salah satu gereja ya, karena waktu itu saya bisa dibilang pelayanan di marketplace kan, di penerbitan percetakan. Jadi pada waktu merintis pelayanan ya biasa lah Pak, itu kan kadang-kadang ada gembala atau ya intinya tidak mensupport, tidak merespon dengan benar, dengan baik, bahkan justru menyerang gitu ya. Ya itu hal yang ya jujur pernah saya alami awal-awal gitu. Tapi ya
ya, semuanya kita berpikir hal yang baik, positif. Kita tahu bahwa setiap ketika Tuhan percayakan tidak kebetulan ya. Jadi kita ya tetap aja Pak, tetap semangat gitu melewati semuanya. Iya. Oke, keren, keren. Tuhan. Ya. Oke, saya sapa ada dari Batam nih. Ini pelayanan misi juga Ibu Hana Nababan. Ini pelayanan di Batam dan di pulau-pulau kecil ya. Pulau Sampan dan pulau kecil. Selamat siang Ibu Hana Nababan. Apa kabar? Ya. Ini ada Pak Maksi. Halo. Ya, ada Pak Maksi. Pak Maksi dari mana ini Pak Maksi? Dari Manado juga kah? Oh, dari Pati ini. Hah? Dari mana? Dari Pati Pak. Masih itu dari Pati Pak. Dari Pati. Oh, dari Pati. Oh. Jawa Tengah. Oh. Pak Karel yang ngundang ke dia kah? Tidak, itu selain ke kita Pak. Itu temannya Pak Ngapurono Pak. Oh iya, selamat siang Pak Maksi. Halo. Ibu dia Pak, ibu Pak. Oh ibu kah? Oh Maksi itu. Dia tulisnya sambung. Sambung ya. Dia tulis sambung, saya pikir Max. Oke, right. Oke, saya mau tanya lagi ya. Pak Luki, ya pernah nggak Pak Luki mengalami titik terendah dalam hidup Pak Luki ya? Saya merasa sudah ikut Tuhan all out lah, maksimal. Tapi kok saya mengalami ada masalah problem nih. Tuhan ini ada nggak sih? Sepertinya doa-doa saya nggak nyampe. Pernah nggak mengalami titik ngadir terendah dalam hidup Pak Luki? Ya silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya pribadinya bisa dibilang easy going ya Pak. Punya konsep bersyukur dalam segala hal itu memang jauh lebih baik. Jadi Satu Tesalonika bersyukur dalam segala hal. Iya, saya suka menyampaikan firman Tuhan tentang semangat ya, tentang saya kutip misalnya Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi ayat-ayat ini menjadi rema bagi saya. Kita dalam kesulitan apapun, masalah persoalan, satu yang kita jangan pernah itu, yaitu tawar hati. Jangan pernah kita putus asa. Tetap keep on fire. Tetap semangat. Sampai saat ini ya saya enjoy aja gitu ya, melayani Tuhan, gitu aja Pak. Oke, very good ya. Ya teman-teman, kita bisa belajar ya dari kesaksian oleh Pak Luki. Jadi tetaplah bersemangat apapun yang terjadi, itu semua dalam rencana Tuhan. Ayub 42 ayat 2 kan bicara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi rencana Tuhan yang gagal. Tidak pernah gagal. Ya. Oke, Pak Luki kalau ngomong-ngomong kenapa saya terus bertanya nih? Ada yang mau bertanya nih? Silakan. Ibu Ana mungkin bertanya. Saya ada banyak pertanyaan di kepala saya. Nggak akan kekurangan. Bu Ana mau bertanya? Halo. Bu Ana ada yang mau ditanyakan ke Pak Luki ini? Luar biasa ini. Enggak Pak, enggak ada Pak. Ada. Oke. Pak Karel boleh. Silakan Pak Karel, monggo. Saya bertanya pada Pastor Luki ya. Sampai sekarang sudah berkeluarga, anaknya berapa Pak? Iya. Saya punya keluarga Pak. Anaknya 3. Ya. Sekarang melayani di mana Pak? Di Tangerang atau di luar Tangerang? Iya.
Saya saat ini stay Tangerang. Saya dipercayakan Tuhan 2022 mendirikan komunitas lewat media Zoom juga, Menara Doa Harvest Indonesia. Nanti bulan Juli ini kami genap 3 tahun. Yang mungkin pernah baca, yang saya suka share itu Menara Doa Harvest Indonesia. Ya, biar ambasador kami, khususnya saya secara pribadi, Tuhan taruh tentang visi misi membangun pasukan doa, tentara doa, ya, pasukan-pasukan penuai untuk mengawal janji Tuhan tentang lawatan Tuhan. Kita tahu banyak sekali hamba-hamba Tuhan, prophet, nabi-nabi, nabiya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mengatakan atau doa-doa prophet Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Kita akan melihat penuaian jiwa-jiwa dan kami mengambil bagian di dalamnya. Jadi komunitas kami, saya mendapatkan nama Menara Doa Harvest ya Indonesia, dan memang kami fokus untuk doa-doa syafaat, Pak. Jadi sampai saat ini saya fokus di MDHI community, dan dari sini saya dipercayakan Tuhan terkoneksi dengan gembala-gembala yang ada di Banyumas. Pak Luki, bisa dimatikan kameranya? Putus-putus lagi suaranya. Ya. Oke. Jadi lewat komunitas MDH ini yang saya katakan tadi, membangun pasukan doa, ya, membangun pasukan penuai. Pasukan penuai itu para gembala misionaris yang ada di desa-desa. Nah, saya terkoneksi, Pak, dengan gembala-gembala yang ada di desa-desa, khususnya wilayah Cilacap, kemudian Banyumas, Kebumen, Banjarnegara. Nah, jadi saya selama ini hampir kurang lebih berjalan 3 tahun ada dalam pelayanan misi. Saya dipercayakan juga Tuhan di Nusa Kembangan, Pak. Jadi hampir 2 bulan sekali saya ada di pelayanan di Nusa Kembangan. Saya juga bikin seminar-seminar bekerja sama dengan PPHTGD, pelayanan persekutuan hamba Tuhan garis depan. Nah, itu sudah kami lakukan. Saya sudah familiar dengan Purwakarta, Banyumas, ya, Cilacap, itu udah familiar bagi saya. Banjarnegara, Kebumen. Nanti tanggal 17 sampai 24 kami ada di sana lagi. Kami ada pelayanan lagi di Lepas, Cilacap sampai Wonogiri. Iya, Pak. Kemarin kami baru pulang dari Nias, 12 hari. Misi di Pulau Nias. Iya, Pak. Jadi saat ini saya di pelayanan misi. Yang ke Nias itu sama Pak Saroli Harefa ya? Iya, Pak. Iya, Pak Paul Hilo dan Pak Saroli. Kemarin sih kami mau sama-sama, cuma beliau kondisi kesehatannya tiba-tiba drop. Jadi beliau tidak ikut. Seharusnya kami ada 8 orang, Pak, dalam satu tim itu, tapi Pak Saroli istirahat. Ya, iya, itu. Iya, Pak, Luki, jauh-jauh sampai ke Nias, kalau sampai Banyumas, mampir ke Purwokerto, Pak. Iya, Pak Andre. Nanti kita kan ada di Purwokerto. Mantap. Iya. Oke. Lanjut, ada yang mau tanyakan lagi, Pak Karel? Lanjut, Pak. Ya. Alright. Oke. Kalau misi dari Menara Doa Harvest Indonesia saya sudah pernah tahu, Pak. Oke, very good. Terima kasih. Ya. Lanjut, Pak. Oke, Pak Luki, menarik ya. Pak Luki ini sudah melalang buana kemana-mana ini. Banyak jajahannya banyak ini. Nah, ini pasti tidak mudah, ya enggak? Nah, Pak Luki, bagaimana ada fenomena orang-orang Kristen? Dia bilang begini, kalau saya ke gereja, apa yang saya dapat? Ya enggak? Apa yang saya dapat? Ya. Jadi ya banyak yang seperti itu. Jadi dia datang harus dapat sesuatu. Sesuatu itu harus saya dapatkan. Paling tidak ya saya enggak ngabisin waktu lah. Paling tidak ya
ya saya dapat sesuatu, entah paket ya. Nah, ada sementara seperti itu, Pak. Jadi datang ke gereja hanya sekedar menikmati entertainment. Wah, WL-nya gereja ini bagus loh, Pak Luki. Oh, AC-nya dingin, kursinya empuk, parkirannya luas. Kita nggak enak sekali, nyaman. Nah, tapi tidak ada pertobatan sungguh-sungguh. Ya, jadi intinya ya seperti itulah. Nggak ada jiwa untuk melayani. Bagaimana menangkap jiwa? Ya, yang terjadi mungkin gereja juga mendukung. Mendukungnya apa? Tidak ada pemulihan juga. Ya, hanya sekedar perpindahan dari akuarium satu ke akuarium yang lain. Ya, itu aja. Iya, betul. Atau pertambahan jiwa dari keluarga, dari jemaat yang mempunyai anak, beranak keluarga baru, ya memang tambah. Tapi yang dari Bani Kedar nggak ada. Mudah-mudahan nggak di sini gerejanya, gereja di Afrika sana, Pak. Bagaimana menyikapi Pak Luki hari ini? Iya, Pak. Kalau untuk saya sih ya selalu ada plus minusnya ya. Tapi memang ada survei dari lembaga pemerhati gereja atau orang Kristen, agama Kristen memang mencatat khususnya Jabodetabek atau kota-kota besar, pertumbuhan gereja secara fisik itu hampir mencapai 300% secara fisik. Tetapi untuk secara penjangkauan jiwa itu kurang lebih 2% per tahun. Nah, memang tantangannya seperti itu, Pak. Kalau dibilang di kayak Jabodetabek atau katakanlah Tangerang, ya pendeta kalau tidak ada modal, tidak ada donatur atau bendahara Tuhan, itu ya sangat-sangat, maaf kata, sangat-sangat sulit untuk, ya saya tidak membatasi kuasa Tuhan atau apa, tapi kan memang rata-rata kalau di Tangerang ini tidak ada gereja secara fisik yang memang jarang ya, selalu rata-rata ya puji Tuhan yang sudah ada istilahnya berkat Tuhan, ada bendara Tuhan, itu menjadi gereja milik sendiri, yaitu ruko-ruko kan. Tapi ada yang rata-rata ngontrak, Pak. Nah, ngontrak. Dan di daerah Tangerang ini, kalau saya pernah survei tanya, itu 1 tahun aja, itu bisa sampai mencapai 100 juta. Itu yang ruko-ruko yang seperti biasa, bukan di daerah-daerah yang kayak BSD, Gading Serpong, mahal lagi itu. Alam Sutra, itu kan daerah-daerah yang maaf kata kan high class lah, menengah ke atas. Nah itu bisa berapa setahun, dan minimal kalau ngontrak itu enggak ada setahun, minimal 2 tahun. Kalau 100 juta aja per tahun, 200 juta itu berarti harus. Nah itu benar-benar menjadi suatu tantangan yang besar, dan apalagi ya itu tadi ketika dia mau merintis, ya boro-boro dia mau mensupport jemaat, sedangkan dia harus memikirkan biaya rutin setiap minggu. Ya, atau setiap bulan bayar listrik, ya kan, air, bahkan kalau di ruko itu kan ada istilah PPL itu ya, yang bulanan. Nah, jadi ya itu saya tadi bilang, Pak, kalau gereja-gereja yang memang punya modal, ya memang benar-benar mereka rata-rata mal-mal di Jakarta, di Tangerang ya, tapi juga di Jabodetabek itu pasti ada gereja. Itu di mal-mal itu pasti ada gereja. Ya itu karena memang ada ya bisa dibilang bendahara Tuhan kan, nah yang mensupport. Jadi ya sebenarnya itu Pak, sangat-sangat ini ya, bahwa gereja kita itu atau perpindahan penjangkauan jiwa-jiwa kita itu untuk benar-benar dari kaum Kedar Nebayot itu masih jauh dari harapan, Pak. Itu lebih banyak itu misalnya kalau dia bisnismen, pengusaha, dia punya modal. Nah, dia itu cepat sekali bisa, oh ya udah, saya punya modal, saya beli ruko, saya cipta fasilitas alat musik ya udah jalan gitu. Dan ada juga jemaat-jemaat yang kita suka kenal, jemaat angkot gitu. Jadi diangkat, diambil, ya kan,
dipindahin. Nanti jam berapa sekian, nanti mereka ke sana. Itu fenomena yang benar-benar terjadi. Betul. Iya. Dan maaf kata gereja-gereja besar, ya gereja-gereja kita nggak menghakimi, ya mereka juga dalam tanda kutip, ya mungkin alasannya ya udah kita sudah diberkati, maka ada jam-jam tertentu yang memang untuk kaum marginal. Iya, jadi mereka datang dibawa dengan angkot di fasilitas, pulang dapat sembako. Itu Ya. ada, tapi mau kata ya itu kan karena mereka diberkati. Kita juga nggak bisa menghakimi, positive thinking aja. Betul. Itu Pak. Ya, betul. Ya, nggak banyak waktunya ya Pak. Pak, ini menarik ya. Saya suka ini Pak, pelayanan dari Pak Luki ya. Nah, selama melayani penjara, lapas ya, melayani kaum marginal, kira-kira hambatan apa yang Pak Luki dapatkan? Dan apa yang Pak Luki lakukan untuk mengatasi tantangan atau hambatan? Silakan. Iya Pak. Saya ingat banget Pak, tahun 2022 bulan Mei, saya didoakan, ada beberapa lah para nabi-nabiya tentang doa profetik ya. Nah, salah satu yang saya menjadi rema itu doa dari Ibu Pendeta Emma Lydia, mungkin kenal ya. Ibu Emma Lydia itu beliau dari Semarang, orang JKI. Beliau suka juga seminar-seminar, orangnya hamba Tuhan profetik. Dia pernah telepon saya langsung dan dia berdoa, dan dia ada doa profetik di sana. Dia akan berkata, nanti ke depan Pastor Benyamin akan ke daerah-daerah, ke membangun pasukan doa, berdoa syafaat, karena memang saya pernah dinubuatkan, pernah dilantik, ya mungkin percaya atau tidak ya, tapi kami dalam pendoa syafaat, ada istilah-istilah jenderal Tuhan, ya kan, panglima Tuhan, biasanya seperti itu Pak. Nah, dilantik ya menjadi jenderal Tuhan di dalam doa ya, doa-doa syafaat. Nah, dalam profetik itu dikatakan kalau Pak Benyamin akan ke daerah-daerah, akan berdoa syafaat di alun-alun, kemudian suatu saat akan terbang, akan melayani. Nah, dari situ, dari 2002 bulan Mei, nah kemudian mulai dari 2002 itu saya mulai dengan sendirinya, ya saya seperti melayani sama kayak santai aja jalan gitu. Ada satu gembala di daerah Pemalang, saya kenal dia karena kami satu alumni asrama, kemudian kita jalan ke sana, kita melayani, dan akhirnya dari proses seperti itu, nah Tuhan memang menggenapi apa yang menjadi doa profetik. Tiba-tiba 2023 bulan Oktober, saya dengan mungkin kenal Ibu Deborah Enda, ya saya lagi yang Purwokerto ya? Purwokerto kan? Iya, Purwokerto. Ya. Purwokerto. Ya, saya lagi mengadakan ya jalan-jalan, karena waktu itu saya ada mobil dengan papa saya berdua ke Banyumas, di Sumpiu. Tiba-tiba saya diajak, Pak Benyamin mau nggak ke Nusa Kembangan? Itu hari Senin, hari Rabu harus masuk. Oh iya, waduh sangat-sangat ini banget gitu kan, siapa nggak tahu gitu ya. Mungkin pelayanan penjara atau apa, goalnya itu harus ke Nusa Kembangan. Jadi benar-benar saya benar meresponinya, karena tiba-tiba gitu, tiba-tiba saya diajak gitu. Nah, hari Rabu itu saya ingat banget, saya bersama dengan Ibu Deborah Enda masuk pertama kali pelayanan di Kembang Kuning waktu itu. Dan mulai dari situ saya hampir 2 bulan sekali saya pelayanan ke daerah, ke Nusa Kambangan, Cilacap, dan jadi doa profetik itu yang memang saat ini ya tergenapi gitu Pak, tergenapi. Ya, jadi ya passion apa yang saya kerjakan saat ini bukan kebetulan Pak, tapi memang ya divine connection, ya memang
destiny Tuhan atas hidup saya di dalam melayani Tuhan. Iya. Nah, waktu kemarin saya ingat juga Pak, di dalam doa itu akan terbang, akan melayani bahkan di ribuan orang. Nah, waktu saya ke Nias Pak, itu pertama kali dalam hal pelayanan kita naik pesawat ya, yang misi gitu ya. Nah, itu tergenapi, kemudian saya dipercayakan melayani di desa wisata. Itu yang kita kenal dengan Desa Lompat Batu. Ya, itu kan iya. ada itu kan Terkenal tuh ya, Lompat Batu yang tinggi itu ya. Di Nias Selatan. Ya, itu ada sekitar 600 rumah adat dan dia di situ jiwanya itu hampir kurang lebih 8.000 jiwa, Pak. Wow. Itu Banyak adat. Iya. Dan puji Tuhan, Pak, kita itu waktu tim kita itu anugerah yang dibawa oleh Pastor Paul Gule itu yang hadir itu ya seperti itu Pak, hampir ribuan, dan kita membuat KKR ya yang seharusnya 90% itu orang Nias itu kan Protestan kan, ya kan? Gereja Nias itu kan Protestan, tapi waktu itu kami dipercayakan, kami bekerja sama dengan kepala desa, dengan sekretaris jemaat, BNKP, kami bisa mengadakan praise worship, kami bisa mengadakan altar call, pokoknya mereka bilang, wah ini dahsyat luar biasa gitu. Nah, itu pertama yang kami lakukan atau pertama yang Tuhan percayakan gitu untuk kami melayani di desa adat itu. Karena nggak sembarangan, harus ada izin dari sinode, ya kan? Karena ini karismatik istilahnya kan, sedangkan mayoritas di sana Protestan. Iya Pak, luar biasa. Pertolongan Tuhan. Oke, alright. Pak Luki, apakah masih berjalan ini percetakan ini dengan alat-alat yang banyak? 2020 Pak, bulan Agustus, karena COVID waktu itu ya. Oh, 2020. Ya, kami berhenti dan kami menjual asetnya. Mesin-mesinnya, ya. Mesin cetak, mesin potong, mesin itu pokoknya penunjang-penunjang, semuanya kami jual Pak. Kami melunasi hutang biasa ya, namanya usaha. Ya puji Tuhan semuanya beres lah. Dan puji Tuhan saat ini saya memang ada aset ini. Jadi waktu di dalam percetakan ini kita ada di salah satu gedung ya, ada 300 meter ini, ada tempat gedung gitu kayak kontrakan sih, 12 pintu ini. Nah ini aset yang sementara saya mau jual gitu ya, mau jual. Jadi iya Pak, jadi sudah terjual, sudah semua terjual. Oke, jadi percetakan sudah terjual. Oke, alright. Ya, sekarang Pak Luki sekarang ada bisnis ini ya, seperti kos-kosan atau kontrakan gitu ya? Iya, untuk ada menunjang pelayanan. Oke, alright. Tapi saya bersyukur Pak. Jadi memang saya jujur ada bendahara Tuhan yang hampir kurang lebih berjalan 5 tahun yang mensupport saya. Dan pelayanan misi ada bendahara Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk support saya. Wow. Puji Tuhan saya sampai saat ini Tuhan turut bekerja. Roma 8:28. Saya full time. Saya kemarin terkoneksi dengan MGC Community dan ya puji Tuhan saya all out. Bagi saya divine connection, ketika Tuhan mempertemukan dalam satu pelayanan, saya komitmen, saya sungguh-sungguh, dan saya dipercayakan untuk ada di komunitas MGC. Oke. Teman-teman MGC, teman-teman mungkin belum tahu apa itu MGC. Ministry of Jesus Christ. Ini yang Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Pak Luki ini punya passion ya, punya Menara Doa Harvest Indonesia untuk mengumpulkan orang-orang untuk jadi pendoa kan tidak mudah Pak. Orang kan maunya, benar, Pak. Orang kan maunya real ya, kayaknya doa itu kayaknya
di awang-awang Pak Luki. Tidak mudah. Doa itu Benar, Pak. fata morgana Pak Luki. Saya mau real, ya enggak? Betul, Pak. Mendapat kesulitan enggak untuk mengumpulkan pasukan atau tentara-tentara doa yang mau berdoa bagi bangsa? Oke, silakan. Iya. Memang kenyataan ya, kalau di sum-sum yang saya amati, kalau bicara misalnya doa profetik, kesembuhan ilahi, pasti tersedot banyak orang akan join. Tapi kalau bicara tentang doa, ya doa misi itu emang ya kurang meresponi. Tapi saya percaya Pak, ketika visi misi yang Tuhan taruh yang saya katakan tadi, membangun pasukan doa, membangun pasukan penuai, ya saya terkoneksi. Kemudian saya ada Tuhan taruh tentang proyek Lumbung Yusuf, Pak. Jadi proyek Lumbung Yusuf ini ya ketika ada bendara-bendara Tuhan memberkati, maka itu saya salurkan, Pak. Saya salurkan kepada hamba-hamba Tuhan yang terkoneksi di dalam pelayanan MDHI Community. Jadi sampai saat ini saya memang banyak yang terkoneksi MDHI Community ini gembala-gembala sidang. Oke. Iya, Pak. Itu. Dan saya bersyukur Pak bahwa ketika Tuhan taruh visi misi, saya percaya Tuhan yang memelihara gitu ya, Tuhan yang beracara ya, berperkara. Iya. Saya jujur saat ini Pak, seperti saya katakan tadi, saya posisi adalah full timer. Tapi memang saya sudah dipersiapkan Tuhan, yang saya katakan tadi bendahara Tuhan. Jadi saya melakukan semua ini ya sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi saya tinggal enjoy. Ketika Tuhan menyuruh saya terkoneksi melayani di mana, ya saya cuma berdoa gitu. Saya share misalnya nanti ya udah disupport. Kemarin misalnya terakhir kita ke Pulau Nias itu kan kita bisa dibilang punya target kalau bisa seorang itu 5 juta, ya kan? Karena memang pesawat mahal ya. Nah, saya hanya seminggu saya berkata sama Tuhan, kalau memang Tuhan mengutus saya, Tuhan menyediakan. Tidak sampai seminggu saya share tentunya ya, karena ada proposal ya, ada proposal. Nah, saya share hanya dalam kurang lebih seminggu saya mendapatkan 4.300.000. Nah, dan saya bersaksi bahwa ya itu karena kita punya ketulusan, kita punya apa? Ya punya kita melayani Tuhan gitu, Pak. Iya. Oke. Alright, Pak Luki, waktunya nggak banyak ya, jadi saya kira saya harus akhiri. Bisa berikan pesan moral apa Pak Luki kepada teman-teman yang di virtual Zoom ya? Mungkin teman-teman yang hanya sekedar Kristen rutinitas, sekedar ya ikut Zoom lah, ikut inilah, ikut itulah, ya sekedar. Nah, untuk teman-teman yang di Facebook, Instagram, dan YouTube channel, ada pesan-pesan moral apa yang berhubungan dengan kesaksian dari Pak Luki? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin karena saya udah bisa dibilang dari 91 udah sekolah Alkitab sampai saat ini, walaupun jatuh bangun ya, tetapi bersyukur sampai saat ini masih ada dalam dunia pelayanan, ya kan Pak? Ya kita sih ya jujur ya namanya dalam pelayanan itu ada jatuh bangun kan. Nah tapi satu hal sampai saat ini saya syukuri Tuhan memberikan kepercayaan bagi saya dalam melayani Tuhan. Nah kalau kita menjadi orang percaya anak Tuhan, ayo deh ambil bagian di dalam pelayanan. Karena apa saudara? Kita itu ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita itu menjadi hamba Tuhan. Amen. Nah, yang namanya hamba Tuhan, kita itu harus melakukan sesuatu. Iya kan? Kita harus mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan. Kemarin saya pernah sharing tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Yaitu kita melayani, bukan untuk dilayani. Iya kan? Kalau kita mau jadi pemimpin, kita mau jadi orang-orang terkemuka, orang sukses, kita harus menjadi pelayan, kita harus menjadi hamba, iya kan? Dan kemudian Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk orang sehat, bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang sakit, untuk orang yang membutuhkan. Ketika kita dipanggil, kita merasakan tentang kasih Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ayo kita melayani Tuhan. Amin. Ya, kita melayani Tuhan. Dan percayalah saudara, ya suatu kehormatan
bagi kita bisa melayani Yesus Kristus. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja, Amin. dia penguasa langit dan bumi. Puji Tuhan, mungkin sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, semua Amin. karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kehebatan, pengalaman-pengalaman saya, tapi saya menyadari ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya, dan ini suatu kehormatan yang harus saya syukuri. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Oke. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih Pak Luki atas kesempatan dan waktunya. Kalau saya ambil ya kesaksian dari Pak Luki hari ini, siang hari ini ya. Kalau saya boleh, ya, boleh sama-sama, bikin closing statementnya ya. Pak Luki itu masalah problem pasti ada. Ya, tapi Iya, Pak Luki saya perhatikan dia mengimani, menghidupi firman-Nya ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Luki kan. Karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga Pak Luki sampai sekarang tetap eksis, dapat menanggungnya. Nah, satu prinsip yang saya dapatkan dari kesaksian Pak Luki ya, satu prinsip tentang pertolongan Tuhan ya. Tuhan selalu menolong kita dengan apa yang ada pada kita. Ya, ada yang ada pada Pak Luki itu apa? Ya, tak? Di situ Tuhan selalu menolong dengan siapa yang ada pada Pak Luki. Ya, sekali lagi Tuhan selalu menolong dengan apa yang ada pada kita dalam dan siapa yang ada dengan kita. Ya, hari ini ya, mungkin ya Tuhan juga berbicara pada setiap kita. Apa yang ada pada Anda semua? Mungkin cuma 5 roti 2 ikan. Ya enggak? It's okay, enggak masalah. Tuhan sudah bekerja kan? Mungkin yang ada padamu adalah cuma minyak yang sedikit dibuli-buli kecil loh Pak Luki. Ya enggak? Enggak masalah yang sedikit, yang sederhana, yang biasa-biasa. Kalau ada di tangan Tuhan yang benar dan luar biasa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Karena Tuhan yang sama. Karena Tuhan yang sama pernah mengembangkan dari 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Ya, ya, kita harus mengimani ini. Apa yang ada pada kita, dia akan melakukan perkara-perkara besar. Jadi problem pertanyaannya sekarang, sudahkah kita siap untuk menerima mujizat Tuhan? Banyak orang yang nggak siap, nggak siap terima, hanya mengandalkan donatur sebelah sana, sebelah sini, enggak. Kalau memang ada ya Tuhan akan genapi rencana itu. Oke, terima kasih Pak Luki atas sharing kesaksiannya hari ini, memberkati saya, teman-teman. Tuhan berkati. Oke, tetap tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi demi Kristus. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Karel. Ya. Terima kasih Pak Luki. Ya, kita akan teruskan dalam sesi yang kedua. Kalau mungkin